Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Zamzam Ramadhani dengan NIM A122021066566 dan dengan teman saya. Jessica Ivantura Yahya, NIM A12 2021 066565. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprise dengan metode IEP SMAN 2 Ungaran. Sebelumnya kami berdua telah mempresentasikan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Namun pada saat ini kami berdua akan mempresentasikan pada langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, 5, 6, dan 7. Langkah keempat, arsitektur data. Daftar kandidat entitas data. Entitas penerimaan siswa baru. Nama entitas, jenis pendaftaran, status registrasi, MPLS. Lalu ada entitas pengelolaan kegiatan akademik, terdapat badan hukum, jurusan, mata pelajaran, ekstrakurikuler, kelas, siswa, status OSIS, guru, penugasan guru, dan kurikulum. Entitas pelepasan akademik atau anjungan alumni ada wisuda, alumni, dan keluar. Berikut adalah ERD dari penerimaan peserta didik baru. ERD pelepasan akademik atau anjungan alumni. Lima, arsitektur aplikasi. 1. Daftar kandidat aplikasi, yaitu ada sistem informasi penerimaan siswa baru. 2. Fungsi bisnis pengelolaan kegiatan akademik, yaitu 1. Ada sistem manajemen data referensi. 2. Sistem manajemen data akademik. 3. Sistem manajemen pelaporan. 4. Sistem dokumen. 5. Sistem manajemen konversi atau import data. 6. Sistem manajemen user atau pengguna. 7. Sistem rencana pembelajaran siswa atau RPP. 8. Sistem anjungan guru. 9. Sistem pembayaran SPP dan honor guru. 10. Sistem informasi eksekutif. 3. Fungsi bisnis pelepasan akademik atau alumni. 1. Ada sistem informasi pelepasan akademik atau alumni. 6. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi pada layanan sistem akademik SMA Negeri 2 Ungaran. 1. Layanan penerimaan siswa baru. Meliputi layanan undangan MPLS, pendaftaran siswa baru, penyediaan formulir pendaftaran, layanan informasi profil siswa, informasi MPLS berdasarkan kabupaten, asal sekolah SMP, jenis kelamin, layanan cetak daftar hadir ujian, informasi pengumuman hasil ujian, layanan entry nilai ujian, entry nilai peserta MPLS, cetak formulir kelulusan atau tidak lulus, pengaturan waktu pendaftaran, periode pendaftaran, jadwal ujian, ujian tertulis, ujian online, layanan pengaturan pilihan fakultas jurusan, layanan informasi rekap MPLS, per tahun, per hari, per tanggal MPLS online, sudah registrasi, laporan siswa baru, layanan cetak formulir pendaftaran, nomor meja peserta dan kartu ujian, serta layanan pendaftaran dan aktivasi user. 2. Layanan pengelolaan kegiatan akademik meliputi A. Layanan sistem manajemen data referensi meliputi layanan manajemen data badan hukum, manajemen data kelas dan data jurusan, manajemen pengaturan kelas per jurusan, manajemen biodata siswa, manajemen data guru, manajemen data kurikulum, manajemen syarat dan prasyarat mata pelajaran, manajemen data tabel bobot nilai A, B, C, D, E,
manajemen data predikat indeks KKM, manajemen kode-kode referensi, kode jurusan, kode mata pelajaran, kode guru, kode siswa, nomor absen, kode waktu, kode ruang, dan lain-lain. B. Layanan sistem manajemen data akademik meliputi layanan entry RPP online, informasi jadwal pelajaran siswa, entry proses penjadwalan pembelajaran, entry proses penjadwalan kelas desain, entry proses penjadwalan sekolah paralel, entry jadwal ujian, entry jadwal mengajar guru, entry jadwal penguji siswa dan guru, entry penilaian ujian online, entry transkrip akademi siswa, entry registrasi ulang siswa, entry guru pembimbing akademik, entry absensi guru siswa dan guru, entry tugas akhir siswa, entry dan cetak publikasi guru dan informasi pengumuman akademik. C. Layanan sistem manajemen pelaporan meliputi layanan informasi data siswa, informasi data guru, informasi data kurikulum, informasi peserta mata pelajaran, informasi nilai siswa, informasi statistik siswa, informasi registrasi ulang siswa, informasi rekap absensi siswa dan guru, dan informasi kalender absensi. D. Layanan sistem dokumen cetak meliputi layanan cetak kartu ujian, cetak jadwal pembelajaran siswa, cetak presensi guru atau siswa, cetak jadwal mengajar, cetak kartu tanda siswa. E. Layanan sistem manajemen konversi atau import data meliputi layanan import atau konversi data siswa ke format data lain, import atau konversi data guru ke format data lain, import atau konversi data kurikulum ke format data lain, import atau konversi data jadwal pembelajaran ke format data lain, import atau konversi data nilai ke format data lain, import atau konversi data guru pembimbing ke format data lain, import data konversi RPP ke format data lain, import data konversi RPP ke format data lain. S. Layanan sistem manajemen user atau pengguna meliputi layanan manajemen grup user atau pengguna sistem, entry daftar user, manajemen hak akses user. G. Layanan sistem anjungan siswa kelas online meliputi layanan pengisian RPP online siswa, informasi RPP online, cetak transkrip akademik online, informasi jadwal pembelajaran dan ujian, informasi absensi kelas, informasi rekap pembayaran SPP, informasi detail biaya per bulan berjalan, informasi kalender kegiatan akademik manajemen user, yaitu login, ubah password, update profil. H. Layanan sistem anjungan guru meliputi layanan entry penilaian akademik secara online, informasi nilai ujian siswa bimbingan, informasi jadwal pembelajaran dan ujian, informasi absensi kelas per siswa, update materi pembelajaran secara online, informasi publikasi guru, manajemen user, yaitu login, ubah password, update profil guru. I. Layanan sistem pembayaran SPP dan honor guru meliputi layanan manajemen data, referensi, pengaturan biaya MPLS, manajemen data referensi, pengaturan biaya SPP, manajemen data referensi, pengaturan honor guru, manajemen data referensi, pengaturan nomor rekening setiap biaya, manajemen data pembayaran MPLS, manajemen data pembayaran SPP, manajemen data import data dari format SPC Bank, manajemen pembayaran MPLS dan SPP, informasi laporan pembayaran honor guru, informasi manajemen laporan rekap pembayaran, manajemen grup user, entry daftar user, manajemen hak akses user. D. Layanan sistem informasi eksekutif meliputi layanan informasi jurusan, informasi kelas, informasi siswa, informasi guru, informasi kurikulum, informasi aturan bobot nilai, informasi predikat indeks, informasi laporan statistik jumlah total siswa, informasi laporan statistik jumlah siswa perangkatan, informasi laporan statistik jumlah siswa perangkatan per jurusan, informasi laporan statistik jumlah kelulusan, informasi laporan statistik jumlah lulus atau belum lulus, informasi laporan statistik rata-rata nilai rapot, informasi statistik laporan sebaran peserta mata pelajaran, informasi laporan statistik nilai siswa, informasi laporan statistik rekap MPLS, informasi laporan statistik rekap absensi siswa dan guru, informasi laporan kalender absensi guru, informasi statistik data kurikulum dan informasi laporan statistik data alumni. 3. Layanan pelepasan akademik meliputi layanan entry data alumni, layanan manajemen wisuda,
layanan informasi nilai rapor siswa, layanan informasi rekap biaya SPP, layanan informasi pencarian alumni, layanan informasi universitas tempat alumni lanjut, layanan informasi laporan data alumni, layanan manajemen import data alumni, layanan cetak kartu alumni, dan layanan manajemen user alumni, yaitu login, ubah password, update profil. Layanan yang ada pada model sistem akademik perguruan tinggi swasta berbasis teknologi informasi di atas untuk mendefinisikan alur interaksi dapat digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Use case digunakan untuk mendefinisikan alur interaksi antar aktor dalam sebuah sistem yang akan dibangun. Maka dari itu, dalam mendefinisikan sebuah sistem memerlukan skema alur aktor yang terlibat pada use case. Berikut gambar use case sistem penerimaan siswa baru, use case pengolahan kegiatan akademik, dan use case pelepasan akademik atau alumni. Satu, use case penerimaan siswa baru. Use case diagram sistem akademik penerimaan siswa baru menggambarkan kegiatan calon siswa, petugas PPDB, keuangan, dan pimpinan pada institusi perguruan tinggi untuk proses create, read, update, delete, CRUD. Pada proses pengisian form PPDB, penginput data PPDB, mencetak nomor ujian, mengikuti ujian, menginputkan hasil ujian, mencetak hasil ujian, dan registrasi siswa, serta pimpinan melihat seluruh informasi PPDB. Rincian proses ini meliputi proses pendaftaran calon siswa, melihat informasi pendaftar, informasi peserta ujian, informasi peserta lulus ujian, manajemen penilaian, dan cetak hasil ujian. Pengaturan waktu pendaftaran, pengaturan pilihan jurusan SMA, manajemen atau rekap data calon siswa, cetak formulir dan kartu ujian, serta menu user, yaitu login, ubah password, update profil. Berikut adalah use case penerimaan siswa baru. 2. Use case pengelolaan kegiatan akademik. Use case diagram sistem pengelolaan kegiatan akademik SMA negeri menggambarkan kegiatan siswa, keuangan, administrasi, guru, dan pimpinan dalam proses akademik, seperti proses create, read, update, delete, CRUD. Pada proses mengikuti pembelajaran dengan membayar tagihan SPP, melakukan penjadwalan, melihat jadwal ajar, mengentry nilai siswa, dan melihat RPP. Berikut adalah use case dari pengelolaan kegiatan akademik. Use case pelepasan akademik atau alumni. Use case diagram sistem akademik penerimaan siswa baru menggambarkan kegiatan calon siswa, petugas PPDB, keuangan, dan pimpinan pada institusi SMA negeri untuk proses create, read, update, delete, CRUD pada proses. Tujuh, rencana implementasi. Rencana penerapan merupakan rencana yang dipersiapkan untuk mengimplementasikan arsitektur enterprise. Rencana ini diimplementasikan berdasarkan model bisnis, katalog sumber daya informasi, dan arsitektur yang telah didefinisikan sebelumnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun prioritas penerapan sistem berdasarkan arsitektur yang telah disusun sebelumnya. Urutan implementasi aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan sebuah rencana untuk mengimplementasikan arsitektur, atau sering juga disebut strategi migrasi dari posisi bisnis saat ini menuju visi posisi bisnis masa depan. Hasil dari tahap ini berupa inti perencanaan arsitektur enterprise. Pada tahap ini model bisnis IRC, IRC, dan 3 arsitektur yang telah dibuat gunakan untuk menghasilkan sebuah rencana implementasi. Tahap ini dapat dikatakan sukses apabila menghasilkan suatu strategi migrasi yang menekankan perubahan strategis dari posisi bisnis saat ini hingga posisi tujuan di masa depan. Langkah awal yang akan dilakukan dalam rencana implementasi sistem ini adalah menyusun prioritas penerapan aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi pada sistem informasi eksekutif dengan dasar model kerangka sistem akademik berdasarkan arsitektur sistem yang telah disusun sebelumnya, dan dari pengumpulan data, observasi, dan wawancara terhadap sistem informasi eksekutif di perguruan tinggi swasta untuk tahap implementasi sistem. Urutan prioritas aplikasi ini perlu diidentifikasi untuk menentukan urutan mengimplementasikan aplikasi tersebut. Metode EIP mengikuti dasar yang menyebutkan bahwa aplikasi-aplikasi yang membuat data harus diimplementasikan sebelum aplikasi yang menggunakan data.
Langkah selanjutnya adalah memisahkan modul-modul sistem yang ada pada matriks sebelum akademik untuk menetapkan prioritas sistem atau aplikasi-aplikasi. Matriks ini disebut matriks pisah, di mana perpotongan diagonal pada tabel matriks ini menunjukkan aplikasi-aplikasi yang membaca data. Ditunjukkan pada bagian bawah diagonal tabel yang menghubungkan aplikasi-aplikasi relatif yang bergantung terhadap entitas data. Langkah pengembangan aplikasi-aplikasi selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan estimasi jadwal pelaksanaan implementasi sistem secara paralel. Untuk urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ditunjukkan pada tabel-tabel matriks pisah menunjukkan arah rencana implementasi arsitektur sistem yang perlu dikembangkan menjadi rencana proyek pengembangan. Berikut adalah urutan dari langkah-langkah implementasi data. Thanks for watching. Terima kasih sudah melihat presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.